Ancaman resesi ekonomi global dan dampaknya akhir-akhir ini terus menguat. Dan Indonesia Sebagai komoditas strategis, kelapa sawit berperan besar. Lalu sejauh mana program peremajaan sawit rakyat ini telah berjalan? BPDPKS pun berkomitmen memberikan berbagai bantuan. Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan bahwa penyaluran dana PSR belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Atuk, susah ye nak kait buah sawi. Mesti atuk penat. Memanglah penat, tapi berbaloi. Kelapa sawit memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia. Indonesia menghasilkan minyak kelapa sawit sebanyak 45,5 juta ton per tahun, terbanyak di dunia. Manfaat produk olahan kelapa sawit sangat dekat dengan kehidupan kita, seperti bahan baku kosmetik, lipstik, dan skincare, perawatan pribadi seperti sabun, sampo, dan lain-lain, juga sebagai bahan bakar biodiesel. Karena pentingnya kelapa sawit, pemerintah berupaya untuk terus mempertahankan kinerja sektor kelapa sawit. Salah satu upaya nyata, pada Juni 2015, pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Wait a minute. Who are you? BPDPKS merupakan badan layanan umum, di mana tahun 2024 berubah menjadi Badan Pengelolaan Dana Perkebunan dan memperluas cakupannya tidak hanya kelapa sawit, tetapi juga untuk kelapa dan kakao. BPDP bertugas dalam menghimpun dana, mengelola, dan menyalurkan untuk kepentingan kelapa sawit. Dana berasal dari pungutan dan iuran, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah. Proses penghimpunan diawali dengan pelaku usaha wajib membayar pungutan sebelum atau saat pemberitahuan pabean ekspor. Pembayaran dilakukan melalui rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelolaan Dana. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh surveyor, memastikan pembayaran telah dilakukan, yang kemudian menghasilkan laporan, dan dilakukan rekonsiliasi data antara Badan Pengelolaan Dana dan Dirjen Bea Cukai untuk memastikan kepatuhan pembayaran pungutan. Berdasarkan laporan tahunan, belanja anggaran mengalami tren yang fluktuatif, di mana tren meningkat terjadi tahun 2015 sampai 2021. Selanjutnya terjadi tren menurun hingga tahun 2023. Penggunaan dana yang terkumpul pada 2023 sebesar 99,5% atau sebesar 20,8 triliun rupiah digunakan untuk belanja pengelolaan dana perkebunan. 0,5% lainnya digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan, belanja jasa, perjalanan, modal peralatan mesin, dan belanja modal lainnya. Highlight dua program yang dilaksanakan dengan dana perkebunan yaitu: pertama, peremajaan perkebunan kelapa sawit. Program berupa penanaman ulang kebun kelapa sawit petani yang berumur di atas 25 tahun atau tingkat produktivitas di bawah 10 ton per hektar per tahun. Sejak diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2017 hingga tahun 2023, dana PSR telah disalurkan sebesar 9,5 triliun. Pada 2023, penyaluran dana PSR sebesar 8% dana pengelolaan senilai 1,7 triliun untuk 21.910 pekebun dan luasan 53.012 hektar. Nilai ini hanya memenuhi 50% dari kebutuhan yang diajukan oleh 50.293 pekebun untuk luasan 108.060 hektar. Kedua, pelaksanaan program mandatori pemerintah melalui insentif biodiesel kepada badan usaha bahan bakar. Pada 2023, dialokasikan dana sebesar 88% senilai 18,32 triliun untuk volume 8,69 juta kiloliter biodiesel. Berdasarkan data Agustus 2015 hingga April 2018, pemerintah menghemat dana APBN 30 triliun karena subsidi impor solar dengan biodiesel yang dihasilkan. Sebelum adanya BPDP, produktivitas lahan perkebunan rakyat jauh lebih rendah dibandingkan dengan swasta. Namun setelah hadirnya program peremajaan sawit rakyat, produktivitas lahan rakyat meningkat tajam. Rata-rata kenaikan produksi mencapai 711.875 ton per tahun. Meskipun demikian, produktivitas lahan rakyat belum mampu mengungguli produktivitas lahan swasta. Pada 2023, produksi lahan swasta mencapai 29 juta ton, hampir 2 kali lipat dari produksi lahan rakyat yang hanya mencapai 16,2 juta ton. Padahal, luas areal milik swasta hanya 1/5 kali lebih besar dibandingkan luas areal perkebunan rakyat. Hal ini menggambarkan adanya inefisiensi pengelolaan perkebunan rakyat.
volume ekspor minyak sawit Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun 2010 hingga mencapai puncaknya di tahun 2019 sebesar 28,2 juta ton. Berikutnya, volume ekspor stabil di angka 25 juta ton per tahun karena adanya permintaan domestik dari kebutuhan program mandatori biodiesel. Stabilitas ekspor dalam kurun 3 tahun terakhir mencerminkan keberhasilan BPDP dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan internasional. Pemilihan dan pengalokasian anggaran program dalam pengelolaan dana harus mempertimbangkan dampak yang dihasilkan, yang saat ini masih belum mampu meningkatkan kinerja sektor kelapa sawit sepenuhnya. Lalu, bagaimana nasib kelapa sawit ke depan jika cakupan dana perkebunan juga akan digunakan untuk kelapa dan kakao?